Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herni Susanti. Saya akan menyampaikan topik tentang populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Saya akan membagi presentasi saya dalam 4 bagian. Yang pertama, pengertian dan karakteristik populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Yang berikutnya tentang metode sampling yang umum dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, ukuran sampel yang berisi tentang jumlah partisipan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah partisipan dalam penelitian kualitatif. Terakhir, saya akan menyampaikan bagaimana menilai kualitas sampling. Baiklah, saya akan mulai di bagian yang pertama tentang pengertian apa yang dimaksud dengan populasi, apa yang dimaksud dengan sampel, apa yang dimaksud dengan sampling, dan bagaimana karakteristik dari sampel dalam penelitian kualitatif. Populasi sering diartikan sebagai sekelompok individu atau elemen tertentu yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan sampel yang sering disebut sebagai the subset of population merupakan kelompok orang atau elemen yang dipilih sebagai target pengumpulan data dalam suatu penelitian. Berikutnya, kita mengenal istilah sampling. Sampling itu sendiri adalah proses memilih partisipan yang paling tepat untuk dimasukkan dalam penelitian. Proses pengambilan sampel ini merupakan fase yang sangat penting. Mengapa? Karena dalam setiap kegiatan penelitian, meneliti seluruh populasi adalah tidak praktis, tidak efisien, dan juga tidak etis. Berikutnya akan saya sampaikan tentang karakteristik sampel dalam penelitian kualitatif. Beberapa karakteristik tersebut antara lain, sampel dalam penelitian ini bersifat non-random atau memberikan peluang seleksi yang tidak sama untuk semua partisipan dalam populasi. Ini tentu berbeda dengan pendekatan yang dilakukan pada metode kuantitatif yang umumnya melakukan dengan cara random sampling. Yang berikutnya, karakteristiknya adalah tidak untuk generalisasi. Artinya, sampel dalam penelitian kualitatif itu biasanya memang ukurannya relatif kecil. Karena tujuan dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk menjawab why dan juga how. Bukan untuk menjawab how much atau seberapa banyak. Yang berikutnya, karakteristik dari sampel dalam penelitian kualitatif itu adalah merupakan representasi simbolik. Artinya, sampel perlu dipilih untuk menjamin bahwa keterlibatan partisipan atau data yang akan diambil memang benar-benar dapat menjawab tujuan atau pertanyaan penelitian. Sehingga kita perlu memastikan partisipan yang terlibat dalam penelitian kualitatif ini merupakan partisipan yang benar-benar memahami tentang fenomena yang sedang diteliti. Berikutnya, diversity. Artinya, sampel dalam penelitian kualitatif itu perlu menjamin adanya keberagaman yang dibutuhkan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diteliti, serta dapat juga dianalisa tiap karakteristiknya secara mendalam. Demikianlah tadi di bagian pertama dari presentasi ini. Selanjutnya akan disampaikan di bagian yang berikutnya tentang metode sampling. Saya akan menyampaikan ada 3 metode sampling yang umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Apa saja? Yang pertama adalah theoretical sampling. Theoretical sampling ini digunakan umumnya pada grounded theory,
merupakan salah satu komponen grounded theory dan salah satu metodologi ini untuk menghasilkan atau menemukan teori berdasarkan data. Dalam theoretical sampling ini terjadi eksplorasi data baru. Artinya, dengan metode ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi kategori data baru atau yang muncul selama proses pengumpulan dan analisa data. Lalu dalam theoretical sampling ini juga dikenal ada istilahnya data saturasi. Artinya sampel dikatakan sudah jenuh jika pengumpulan data telah selesai sesuai harapan peneliti. Yang berikutnya adalah purposeful sampling. Apakah yang dimaksud dengan purposeful sampling? Purposeful sampling merupakan teknik di mana peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih partisipan yang dapat memberikan data yang paling kaya tentang fenomena yang diteliti. Dan ini berdasarkan karakteristik tertentu. Pada purposive sampling ini sering digunakan dan memungkinkan adanya judgement peneliti dalam memilih sampel, serta mendapatkan partisipan yang paling produktif. Ada beberapa tipe purposive sampling, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa purposive sampling ini merupakan sampling yang paling umum atau paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Maka dapat kita lihat pada slide ini bahwa metode-metode dalam purposive sampling itu terbagi menjadi berbagai macam lagi. Ya, dan ini bergantung dari sejauh mana data yang akan diambil, ya, apakah sebelum data collection itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ya, atau juga setelah pengambilan data itu juga ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Kita lihat metode-metodenya, termasuk di situ ada snowball sampling, ada opportunity sampling, kemudian juga ada juga extreme case sampling. Ini adalah sampling-sampling yang sebetulnya turunan dari purposeful sampling.